Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendiskusikan topik yang sangat penting bagi gereja, yaitu gereja dan metaverse. Bahwa kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi menghubungkan pribadi-pribadi ke pribadi yang lain dalam dunia ini. Saya ingat slogan Nokia, Connecting People, dan hari ini di masa pandemi kita semua masyarakat dunia ini harus terkotak-kotak oleh karena harus di rumah ya gitu ya. Tapi bagaimana membangun persekutuan melalui teknologi. Metaverse, bila Bapak Ibu suka nonton film Hollywood, Ready Player One, Matrix adalah wujud dari metaverse yang sudah ada dari waktu yang lalu. Tahun 2016 metaverse juga sudah berkembang, dan gereja di Indonesia sekarang pun beberapa sudah melakukan metaverse. Hari ini kita mau membahas metaverse. Semoga kita bisa mendapat hal-hal yang baik. Apa itu metaverse? Bagaimana metaverse relasinya dengan gereja? Semoga dalam waktu yang singkat ini kita bisa menambah hasanah berpikir kita dan bagaimana gereja ini bersiap menerima tantangan ke depan. Dalam diskusi ini hadir bersama kita pembicara. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Satobing, akademisi, teolog, praktisi, pemerhati sosial. Selamat datang kepada Bapak Satobing. Saya selamat datang ya. Saya di sini. Iyalah. Selamat datang Di acara ini. Oke, yang kedua yaitu Bapak Pendeta Dr. Fernando Sibarani, juga teolog, pemerhati sosial, dan tentunya akademisi di bidang Alkitab Biblika Perjanjian Lama. Hari ini kita akan mendapat banyak hal dari kedua narasumber ini. Oleh karena itu, mari kita mulai. Yang pertama, kepada Bapak berdua, apa itu metaverse? Kami persilakan Pak, supaya kita mengerti dulu hal yang paling sederhana. Apa itu metaverse dan bagaimana relasinya kepada gereja pada saat ini? Kami persilakan untuk yang pertama Pak Tobing. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini agar kita bisa mendapatkan informasi bahwa gereja di Indonesia yang sudah aktif menggunakan metaverse itu gereja Betani Tiberias. Mereka sudah menggunakan teknologi ini, teknologi digital. Lalu tadi saya dapat informasi GKI, Gereja Kristen Indonesia, sudah menggunakan, masuk ke ruang yang disebut dengan metaverse, yaitu dari kata meta, beyond, di luar atau melampaui, dan kata universe, lalu verse. Jadi metaverse adalah suatu ruang di luar alam semesta ini. Ya, tentu di situ teknologi yang berperan aktif. Sebetulnya bicara metaverse ini, kalau di kalangan anak muda dengan permainan game online atau Pokemon dulu, sebetulnya itu sudah merupakan salah satu bukti bahwa metaverse ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru lagi. Nah, sekarang bagaimana ruang yang nyata, realita ini di mana kita bisa melihat mimbar, bisa melihat kursi-kursi,
lalu kita bisa melihat alam sekitar itu dipindahkan ke dalam sebuah dunia maya menjadi sebuah kenyataan di dalam dunia maya. Sehingga misalnya saudara-saudara kita muslim, saya pernah katakan bahwa mereka untuk melakukan salah satu hukum mereka, yaitu melakukan ibadah suci ke tanah suci, mereka sedang mewacanakan dan mempercakapkan tentang bagaimana tanpa perlu ke sana, tetapi cukup di sini, tetapi masuk dalam ruang metaverse tadi, yang sebetulnya kalau dia tidak sama seperti Zoom meeting, tetapi kita sudah bisa lah, Zoom meeting kan sudah biasa. Nah, mereka seolah-olah ada di sana, tetapi mereka di sini. Bayangkan, bisa kita bayangkan banyak hal yang bisa mempengaruhi saraf kita, bahkan mempengaruhi emosi kita, seolah-olah kita ada di sana, tetapi kita tidak secara fisik ada di sana. Nah, ini perdebatan. Ya, mungkin banyak orang mengatakan, wah, kehadiran fisik penting. Bagi saya oke-oke saja, tetapi di era digital 4G itu 4G katanya itu kan akan melompat ke 5G, dan handphone sekarang sudah 5G yang keluar produk-produk baru untuk mengakomodir metaverse ini, sebuah ruang space di mana orang bisa saling terhubung satu sama lain dimanapun dia berada, bisa berinteraksi, bisa melakukan transaksi, bisa melakukan rapat. Dan sekarang bagaimana gereja memanfaatkan teknologi itu untuk banyak hal, melakukan pekabaran Injil, melakukan misi, bahkan persekutuan. Nah, itu nanti akan kita dengar misalnya dasar-dasar Alkitabnya dari Pak Fernando dan dari Pak Robinson tanggal 12. Nah, kita kan hidup, gereja ini kan hidup dalam periode generasi yang sudah bermacam-macam. Kalau Pak leader ini masuk generasi baby boomers namanya. Apa itu? Orang yang lahir sekitar tahun 46 sampai 64 ya. Itu disebut generasi baby boomers, di mana ada ledakan penduduk setelah Perang Dunia Kedua. Memang kita dulu kan rata-rata keluarga punya anak 6, 7 itu. Nah, periode itu yang lahir tahun 46 sampai 64. Lalu ada generasi X, yaitu orang yang lahir pada tahun 64 sampai 65 sampai 1980. Ini generasi transisi. Saya lah itu, Pak Fernando lah itu. Kalau Pak Victory tahun 80 udah lahir ya? Udah ya? Oh, berarti sudah tua juga ya. Nah, ini generasi transisi yang dari konvensional menuju kepada menuju kepada teknologi yang mulai berubah. Misalnya saya masih tahu betul dulu telepon itu pakai kabel seperti ini. Nah, sekarang telepon nggak tanpa kabel. Nah, itu transisi, perpindahan. Lalu generasi Y, ini generasi milenial yang lahir tahun 1980 sampai 96. Nah, persoalannya sekarang yang sedang dihadapi oleh gereja dan menjadi tantangan ke masa depan adalah yang disebut dengan generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1996 sampai 2010, dan generasi Alpha. Generasi Alpha itu adalah yang lahir tahun 2010 sampai 2025. Samantha itu masuk generasi Alpha, yang dia handphone, teknologi. Dia tidak akan tahu apa itu hidup tanpa teknologi, nggak tahu lagi nanti dia. Mungkin Jevan juga
tidak tahu apa itu kehidupan tanpa teknologi, tidak tahu apa itu lampu strongking, tidak tahu apa itu lampu teplok, ya kan? Tidak tahu. Yang tahu semua sudah mati lampu bisa hidup lampu, bisa disimpan energinya. Nah, mengapa kita penting mempercakapkan ini Bapak Ibu? Karena gereja di depan itu diisi oleh generasi Y, Z, dan Alpha, yaitu manusia-manusia, orang-orang yang lahir tahun 80 sampai 2025. Nah, kita berinisiatif untuk mengantisipasi ini karena sudah banyak gereja memanfaatkan metaverse ini sebagai sarana ibadah, sarana pekabaran Injil, sarana misi, dan seterusnya. Jangkauannya luas. Saya pikir jangan selalu panjang saya ya, Pak Pendeta. Diingatkanlah saya, oh ini Pendeta Victory ini seorang pendeta, dia memperkenalkan kami, dia pendeta di Gereja Metodis Indonesia Tebing Tinggi. Jadi tadi dia bangun pagi-pagi dari Tebing Tinggi ke Binjai ini untuk menghadiri atau menjadi moderator. Ya, lupa saya memperkenalkan. Saya pikir itu aja. Iya. Sederhananya bahwa dengan teknologi kita kan difasilitasi oleh teknologi sehingga kita yang di dunia nyata akan terhubung dengan semua orang di belahan dunia apapun di teknologi itu dengan avatar kita seperti gambar robot kotak-kotak sejauh ini di metaverse masih begitu karena masih kotak-kotak di situ kita bisa berinteraksi. Dan tadi awal bilang dan juga nanti Pak Fernando bahwa ini bisa jadi sarana gereja untuk menjangkau banyak orang. Nah, kita punya gambaran 5D. Ini jadinya meta D. Bagaimana menurut Pak Fernando tentang kepentingan gereja dalam metaverse ini? Apa yang mau dicari, dibentuk, keprihatinan apa? Bisa ditambah sama Pak Tobi. Terima kasih Pak Victory. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Sahat Tobing tadi itu sudah saya pikir sangat ya detail. Jadi sebetulnya yang metaverse ini kan sebuah perkembangan di mana dulu orang bergereja itu, yang namanya gereja itu adalah physical reality atau realitas fisik seperti ini. Orang saling bersentuhan, itulah yang disebut gereja. Jadi kemudian baru-baru ini sebetulnya kita menjalani satu bentuk yang mengejutkan juga karena pandemi itu ya. Dan kita beribadah lewat Zoom misalnya. Itu adalah virtual reality, realitas virtual. Walaupun dengan Zoom kita merasa kita beribadah, tetapi jelas bahwa saya ada di sini di depan komputer saya, ibu bapak di rumah masing-masing dengan di depan komputernya masing-masing. Dua realitas yang berbeda, realitas fisik dengan realitas virtual. Yang metaverse ini memadukan antara realitas fisik itu dengan realitas yang virtual. Yang tidak ada di Zoom, bahwa orang merasa bahwa masing-masing ada di tempatnya. Dengan metaverse, walau itu teknologi, Anda merasa bahwa Anda bersama-sama dengan orang itu seolah-olah itu dunia fisik. Itu metaverse. Maka persoalan yang sering muncul kemudian adalah kalau itu dibawa ke konsep gereja, ke dalam konteks gereja maksud saya, bagaimana ini gitu ya. Orang mulai memperdebatkan sekarang, bukan mulai lagi, sebetulnya sudah, tetapi perdebatan itu masih tersisa di mana-mana ya. Dan memang biasanya dikait-kaitkan dengan sebetulnya
ini masih sesuai enggak dengan rencananya Tuhan, dengan rencananya Allah dalam menciptakan dunia ini, universe ya. Allah menciptakan universe. Persoalan ini menjadi pelik kemudian kalau orang bertarungnya adalah di tataran pertama, mungkin ketidaksiapan ya, sehingga belum apa-apa misalnya sudah membuat blok-blok atau membuat argumentasi-argumentasi yang menolak perkembangan itu ya, menolak dengan berbagai alasan. Nanti mungkin akan bisa muncul apa baptisan lah, apa segala macam diperdebatkan. Bagaimana orang dibaptis secara virtual katanya, bagaimana orang kawin virtual, hal-hal seperti itu. Tetapi saya ingin membawa kita pertama dulu sebelum nanti yang teknik-teknis dari bapak pembicara kita yang berikutnya. Apakah kita bisa kemudian memandang ini sebagai sesuatu yang biblikal atau sesuatu yang alkitabiah, dan karena itu nggak usah ragu dan nggak usah juga mensetan-setankan, karena sudah ada orang yang mensetan-setankan metaverse, menghubung-hubungkannya dengan 666, dengan barcode, itu semua adalah tanda-tanda setan. Lalu yang aneh, dan ini bukan cuma di Indonesia, di negara-negara maju masih ada yang menghubungkan misalnya Zuckerberg itu dengan Nimrod yang mendirikan Menara Babel. Jadi seorang-orang metaverse ini adalah duplikat dari pendirian Menara Babel dulu yang diporak-porandakan Allah. Ibu bapak yang terkasih, saya ingin masuk ke dasar itu. Sebetulnya apakah metaverse ini bisa diterima secara alkitabiah? Bisa, bahkan sangat bisa dan sangat alkitabiah. Mengapa? Pertama begini, maaf kalau ini sedikit mengganggu perasaan ibu bapak, tapi harus saya sebut. Kenapa? Kita ini sudah sangat terbiasa dengan menyebutkan atau menyanyikan bahwa Allah itu tidak berubah. Betul ya? Tuhan Yesus tidak berubah. Ada lagu itu kan, Tuhan Yesus tidak berubah katanya. Ini mesti hati-hati sebetulnya dengan ini. Apanya yang tidak berubah? Apanya yang tidak berubah? Lalu kalau Allah tidak berubah, kenapa dunia ini berubah terus? Kalau dunia ini berubah terus, Allahnya tidak berubah, berarti dunia ini bukan diciptakan oleh Allah yang tidak berubah. Hal-hal seperti ini menjadi penting. Maka perlu ditekankan menurut saya di awal-awal ini adalah bahwa Allah menciptakan dunia ini, kita kembali ke teks dulu ya. Memang sudah baik katanya di awal itu, di awal pencipta. Bahkan sangat baik. Kan itu dibilang kan? Dalam bahasa Bataknya tov meod. Nah, itu ahlinya bahasa Ibrani. Sangat baik, tetapi nggak ada dibilang sudah sempurna. Sangat baik. Lalu apakah karena sudah sangat baik maka berhenti di situ? Enggak. Cepat kalinya perubahannya. Apa perubahan pertama? Tuhan sendiri sudah menganalisa dengan mengatakan baik, bahkan sangat baik. Itu kan analisa, evaluasi. Lalu tiba-tiba di Kejadian pasal 2 kan, yang dia bilang sangat baik itu, tiba-tiba dia bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Evaluasi lagi. Jadi jangan bilang Allah tidak berubah. Kalau kita mengatakan Allah tidak berubah, harus jelas apanya yang tidak berubah. Dunia yang diciptakan oleh Allah jelas adalah dunia yang akan terus berubah. Jadi kalau orang anti perubahan, sebetulnya juga harus ditanya-tanya, ini anti Allah juga. Clear ya ibu bapak, supaya jangan terlalu cepat kita misalnya mencurigai perkembangan, mencurigai perubahan-perubahan. Ya. Penciptaan dalam Alkitab kita itu sebetulnya bukan berbicara soal masa lalu saja. Soal ketika Adam dan Hawa diciptakan, bukan.
ya. Bukan hanya berurusan soal pada mulanya, walaupun teks itu bilang pada mulanya. Bukan hanya itu sebetulnya. Di dalam banyak teks di dalam Alkitab, kata menciptakan atau kata bara itu sendiri dalam bahasa Ibrani ya, menciptakan itu menunjuk juga kepada penciptaan yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi dunia yang diciptakan oleh Allah itu adalah dunia yang akan terus-menerus berkelanjutan penciptaannya. Siapa yang menciptakan kelanjutan ini? Allah. Langsung? Enggak. Lihat siapa? Manusia. Kenapa? Karena manusia juga di dalam teks Alkitab diciptakan dan mereka adalah co-creator disebut. Teman Allah di dalam mencipta. Teman Allah melanjutkan penciptaan yang sebetulnya belum selesai. Dan selama alam ini, dunia ini ada, penciptaan itu masih akan terus dan terus berlanjut. Jadi kalau sekarang ada metaverse, kalau penjelasan Pak Tobing tadi berarti melampaui universe. Melampaui, sebetulnya lebih jelasnya adalah melampaui dunia fisik. Apa yang dicari orang di metaverse? Yang dicari dalam semua media virtual ini adalah keterhubungan kan? Kata kuncinya kan keterhubungan Bapak Ibu. Relasi satu dengan yang lain, relational. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam relasi dengan sesamanya dan pada saat yang sama juga dalam relasi dengan Tuhannya. Bagaimana relasi manusia dengan Tuhan juga dipengaruhi oleh relasi manusia dengan manusia. Nah, lalu orang mulai menyerang metaverse misalnya dengan mengatakan bagaimana orang berelasi secara virtual. Bukankah relasi yang sejati itu adalah begini? Kehadiran fisik. Ibu bapak, saya bukan mau mengagung-agungkan metaverse seolah-olah tidak ada kelemahannya itu, banyak kelemahannya itu. Tetapi bagi saya ini adalah otokritik yang sangat keras. Kenapa? Gereja selalu bangga mengatakan bahwa mereka adalah persekutuan. Yang karena itu relasi mestinya di situ sangat terasa. Keterhubungan satu dengan yang lain sangat terasa. Orang datang ke gereja mestinya merasa bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Orang datang ke gereja mestinya karena dia merasa bahwa ketika dia datang ke gereja dia terhubung dengan orang lain secara baik. Pertanyaannya, apakah gereja sudah menghubungkan manusia-manusia ini secara fisik dengan sangat baik? Kalau saya membayang-bayangkan ya pikiran gila saya, seandainya gereja berhasil dari dulu, metaverse ini nggak akan pernah ada. Berhasil dalam arti apa yang disebut sebagai persekutuan. Buktinya sekarang di gereja-gereja di Eropa Barat sana yang dulu datang ke sini mengabarkan Injil itu gereja-gereja sebesar istana itu kosong. Sudah lama itu kosong sebelum metaverse ini gila-gilaan. Artinya keterhubungan itu pun sebetulnya sudah lama tidak ada baik secara fisik walau ada gereja. Nah sekarang dibuka ruang baru untuk keterhubungan. Orang secara virtual tetapi merasa seolah-olah hadir secara real di situ akan mencari keterhubungan. Karena manusia memang tidak pernah bisa tanpa keterhubungan itu. Keterhubungan dengan sesamanya seperti itu sekali lagi saya katakan. Dan keterhubungan dengan Allah melalui pengalaman mereka dalam keterhubungan mereka dengan satu dengan yang lain. Jangan-jangan metaverse ini mengisi apa yang selama ini sudah gagal dilakukan oleh gereja. Jadi jangan menyerang metaverse dulu, mari kita introspeksi diri dulu juga mungkin saya pikir ya. Begitu sepertinya Pak. Ya. Bagaimana dengan citra yang ada pada jemaat bahwa identitas itu kan kalau ada pertemuan dengan metaverse ini kita kehilangan identitas citra kita. Iya,
Sekarang definisi dari sentuhan, definisi dari perjumpaan, definisi dari keterhubungan, itu kan mesti diinterpretasi dan dimaknai kembali pada saat ini. Apa misalnya ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ ada aku. Nggak ada maksudnya itu di gereja, di gedung gereja. Berkumpul ketika tadi sudah disinggung berulang-ulang, keterhubungan di mana kita merasakan dunia nyata itu di dunia maya, maka keterhubungan itu kan membuktikan ketika keterhubungan 2-3 orang itu menunjukkan bahwa Allah ada. Jadi memang ini menjadi sebuah lompatan bagi kita yang katakanlah tadi sudah disinggung Pak Fernando, ketika kita langsung resisten, langsung membuat perlawanan terhadap teknologi digital itu. Padahal kita sudah ada di dalam itu. Kita kan sudah masuk dalam katakanlah perangkap teknologi digital itu. Alat bayar OVO itu kan secara langsung kita sudah ada di dalam teknologi digital. GoFood, Gojek, Grab, Maxim, dan seterusnya. Nah, keterhubungan itu tidak lagi dalam konteks fisik, tetapi bagaimana menghadirkan persekutuan itu dari gambaran dunia nyata yang dialami secara fisik tadi itu berada atau mungkin pindah tepat nggak ya, tetapi gambaran ya. Tadi istilah yang disampaikan oleh Pendeta Victory, avatar. Avatar itu kan adalah gambaran kita yang sebetulnya simbol kita ada di tempat itu. Meskipun kita ada di rumah, tetapi kita dengan simbol gambar kita, boneka kita, animasi kita seolah-olah ada di Yerusalem. Itu menunjukkan bahwa kita yang secara fisik di Binjai ini ada di Yerusalem karena kita merasakan itu. Ya, jadi soal keterhubungan teknologi ini mendorong kita untuk menerjemahkan ulang apa itu perjumpaan, apa itu sentuhan, apa itu persekutuan. Saya pikir ini menjadi sebuah paradigma baru, dan generasi Z yang akan menikmati itu dan generasi Alpha dan Y. Ya, karena realitanya kan Bapak Ibu, kadang-kadang di jemaat kita terbuka. Bapak pendeta, Ibu pendeta, kita kapan gereja di gedung, udah bosan online terus, kayak nggak lengkap rasanya. Ini kan perasaan yang terbentuk di generasi ini gitu. Lantas sasaran kita generasi yang baru, generasi kita. Jadi kira-kira dari gereja apa yang perlu dibenahi dulu dari secara sistem, cara berbicara apa dulu yang mau kita revisi, kita benahi, karena kita tahu yang depan. Hal-hal dokumen sederhana, misalnya kayak konsep pastoral, orang yang tidak pernah ke gereja mungkin bagus lihat kegiatan ini, bisa apa-apa, kemudian ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi gereja mau melakukan ini gimana caranya? Apa yang mau dikembangkannya? Respon apa? Apa yang mau dibuka matanya? Ada tadi yang Bapak bilang, kerucutkan dia. Saya dulu. Oke, baik. Memang implementasinya secara konkret adalah mempersiapkan sumber daya generasi YZ, karena mereka sudah ada di dalam itu. Yang memang agak mengalami kebingungan itu kan baby boomers, generasi di situ tuh yang bingung apa ini semua, dan generasi X mungkin tidak begitu sulit.
ya seperti saya tidak begitu sulit untuk mengerti apa itu teknologi digital. Dan yang konkretnya adalah bagaimana misalnya di dalam gereja kita ya, gereja Metodis ini ada namanya komisi misi ya. Tapi yang di kepala kita itu komisi misi itu adalah pergi ke kampung-kampung sana yang belum disentuh oleh manusia itu, pergi ke sana menggunakan biaya yang cukup besar, sampai di sana pergi pulang tinggalkan. Nah sekarang dengan investasi Jokowi presiden kita untuk meningkatkan kapasitas internet menjadi 5G ini kan bisa dimanfaatkan oleh gereja untuk kembali apa sih misi dengan menggunakan metode metaverse ini. Saya yakin Indonesia akan lambat laun akan terhubung semua ini dengan fasilitas internet. Tapi katakanlah di kota-kota, di tingkat kota, kabupaten, kecamatan kan sudah, desa sudah ada ini. Nah, jadi bagaimana nanti menerjemahkan, mendefinisikan ulang misi di era teknologi digital ini, sasarannya apa, kelompok mana. Nah, lalu misalnya ada di kita komisi diakoni sosial, tadi misalnya konsep kunjungan, di mana lagi sekarang tidak kita temukan internet? Di masa pandemi, pada saat orang tidak semua boleh masuk ke rumah sakit, semua video call contoh ya, belum metaverse, tapi video call, berdoa video call. Dan ini pada tahun 90-an, kalau Bapak Ibu khususnya yang generasi Y, ingat nggak dulu siapa ini yang suka nyanyi apa ini? Swing ini, yang orang bule itu, suka bikin acara di televisi. John Hartman. Dia tumpukin surat-surat di sini kan, dia doakan itu. Dulu kita pikir apa itu semua? Ini alat musik ini dulu kan dihina-hina ini dulu. Ini dulu awal-awalnya banyak gereja mengatakan apa itu tepuk tangan, apa itu ini. Nah sekarang kok kita ada di dalamnya. Seperti itu kita cenderung tidak melihat dulu apa makna message-nya ini apa. Lalu memanfaatkan. Nah, teknologi digital ini kan kita memanfaatkan teknologi, mengisi ruang itu, teknologi digital itu dengan kegiatan-kegiatan gereja. Jadi dimulai dulu dengan mendefinisikan apa itu misi, apa itu pekabaran Injil. Kadang-kadang disamakan, dan pekabaran Injil itu adalah mengkristenkan. Misi itu adalah membangun gereja. Nah ini bermasalah. Misi Allah itu apa sih ke tengah-tengah dunia ini? Tidak membicarakan tentang agama kan, tapi bagaimana semua makhluk itu sejahtera gitu. Nah gereja Metodis Indonesia mengambil inisiatif ini. Makanya sebetulnya tadi sengaja di awal saya katakan Tiberias itu sudah menampilkan persekutuan ibadah di metaverse. Kita udah terlambat, saya katakan tadi kepada Pak Sibarani, kita bukan terlambat satu langkah lagi nih, 10 langkah mungkin kita di belakang. Lalu ada yang mengatakan itu setan, produk setan. Nah kan, ini kan bukti ketidakmampuan dia, tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk berdebat dengan teknologi. Teknologi itu harus dimanfaatkan. Betul bahwa teknologi tidak selalu steril, tidak selalu baik semuanya. Gereja fungsinya hadir di situ juga untuk mengkritisi. Persoalannya sekarang Bapak Ibu, bicara teknologi digital, bicara tentang 4G, dimanfaatkan untuk apa? Pornografi, ya kan? Judi. Loh, gerejanya di mana? Karena dia tidak ada masuk di dalam itu, dia tidak bisa mempengaruhi. Bayangkan tadi saya katakan, ada 204 juta penduduk Indonesia pengguna internet. Berarti 77% penduduk Indonesia ini adalah pengguna internet. Di mana gereja? Penduduk dunia ini pengguna internet itu 5 miliar jiwa.
Bayangkan ke depannya Gereja Metodis Indonesia memiliki jumlah anggota jemaat, kalau dia sudah masuk ke dunia metaverse ini bisa ratusan juta, sehingga orang di muka bumi manapun yang terkoneksi, terhubung tadi bisa mengerti, oh ini maksudnya arti keselamatan, oh ini loh artinya baptisan, oh ini loh. Tetapi kita harus siap untuk digugat, ya kan? Gereja harus siap, karena dalam era transparansi kita harus siap ketika semua agama nanti akan menonton, menyaksikan dan terlibat di dalam metaverse itu. Kita pun harus memiliki dasar-dasar Alkitab yang kuat, dasar-dasar teologi yang kuat. Tetapi saya mau katakan, kita sudah di dalam ini, sudah di dalam teknologi digital, maka perlu diratifikasi, perlu didefinisi ulang. Contoh, liturgi gereja kita dari tahun 70 itu aja, tidak ada revisi. Misal gereja-gereja yang saya sebut tadi, dua tadi, itu menampilkan gereja yang selalu memanfaatkan perubahan untuk merubah dirinya. Tadi yang saya sebut di awal, tata ibadah kita, liturgi, ada buku hitam itu Bapak Ibu, itu sudah berulang kali kami ingatkan, bahasanya aja kita sudah nggak familiar dengan itu. Nah, contoh ya, berarti revisi itu langkah-langkah awal bagaimana teknologi bermain. Lalu di dalam bentuk kemajelisan, ya, bagaimana teknologi itu masuk untuk apa? Bukan sekedar memanfaatkan untuk game online atau buka Facebook, buka Instagram. Instagram sudah mulai sekarang. Nah, bukan itu. Nah, ada ruang, ada space, gereja ada di dalam harusnya. Gitu. Terima kasih. Kepada Pak Simarani, ini kan orang anggap yang kudus itu di dalam bentuk seperti ini, yang kudus itu bangunannya, ibadahnya orang taat, kekudusan. Nah, sekarang bagaimana dengan layanan seperti dalam metaverse ini, kekudusan itu gimana jadi dipahami? Ya, memang persoalan selalu ada di seputaran itu, ya. Jelasnya sebetulnya kan kekhawatirannya begini, mau jadi kemana nanti jadinya gereja kami ini? Kekhawatiran lebih besar di gereja lokal sebetulnya. Seperti ini, nggak ada lagi nanti persekutuan jemaat Binjai ini. Ibu bapak, sebetulnya kan saya melanggar sedikit lah, melanggar batas. Sebetulnya nanti mungkin Pak Robinson Raja Guguk lebih tepat berbicara tentang itu lagi. Nanti silakan ditanya di sana. Gereja sendiri sebetulnya yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus itu kan setidak-tidaknya ada dua bentuk. Dalam banyak kesempatan Rasul Paulus berbicara tentang gereja itu sebagai sebuah local church seperti ini, gereja lokal seperti ini. Tetapi di banyak tempat juga seperti di kitab Titus, kalau saya tidak salah ingat, berbicara tentang universal church, ya, gereja yang universal. Kita mulai dari yang kedua ini. Metaverse membuat universal church itu, gereja yang universal itu menjadi semakin dekat kepada kenyataannya menurut saya. Karena itu sudah akan menembus ruang dan waktu untuk orang dari mana saja bisa bersekutu bersama-sama. Yang disebut dengan tubuh Kristus itu kan bisa bermakna gereja lokal, tetapi bisa juga bermakna orang percaya di seluruh dunia. Dan itu bisa dijangkau oleh metaverse dengan cepat. Tanpa ada, mungkin tidak terlalu ada penghalang psikologis. Persoalan terbesar dan secara psikologis mungkin menghalangi itu adalah di local church ini. Jadi kalau ditanya oleh Pak Victori tadi, bagaimana nanti ini bentuknya atau bagaimana sebetulnya nanti akhirnya? Saya pikir begini, Ibu Bapak, ready or not, metaverse itu sudah datang. Siap atau tidak siap, sama itu seperti dulu, seperti kata Pak Saad. Saya tahu dulu main gitar aja nggak boleh di gereja, harus organ. Itu contoh kecil. Tapi kemudian ketika orang sudah nyanyinya sudah apa namanya itu sudah seperti show-nya Bon Jovi, baru kita mulai belajar main musik. Udah ketinggalan terus.
Metaverse ini siap atau tidak siap sudah ada dan pasti akan terus datang. Persoalannya mungkin ya itu kan masih lama Pak. Enggak lama, sudah ada. Ya kan mahal alatnya Pak Pendeta. Iya sekarang. Karena ada pameo itu apa namanya itu semacam joke. Katanya begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya China. Bentar lagi datang itu. Dulu handphone ini yang kita bisa membuka internet ini berapa orang aja bisa pakai. Saya masih kita generasi apa kita tadi Pak Sat? Ya, generasi X ini kan yang beruntung ini, mulai dari corong-nyorong pelepah kelapa sampai kepada teknologi yang paling tinggi sekarang kita alami. Dulu itu kan mahal sekali. Pakai handphone yang titit gitu aja udah hebat kali dulu awak. Sekarang dan ini relatif murah. Percaya kepada saya juga, bukan percaya kepada saya, percaya kepada Tuhan, tapi yakinlah bahwa nggak lama lagi murah itu dan semua itu akan masuk. Siap atau tidak siap. Karena itu apa yang bisa dilakukan gereja lokal? Menurut saya gereja lokal tetap menjadi gereja lokal. Dan kalau memang kita adalah orang yang melek teknologi, manfaatkan. Maka gereja jemaat Siloam Binjai ini membuka pelayanan mereka, dan yang mereka layani tetap gereja lokal mereka. Mau mix atau bagaimana itu terserah, lihat bagaimana perkembangannya. Di sini tetap ada persekutuan fisikal, it's okay. Tetapi apakah Anda tidak tertarik juga bahwa gereja Siloam ini menjadi tempat beribadah orang seluruh dunia? Why not? Anda menjadi gereja lokal yang internasional, apa namanya itu? Think locally, act globally, gitu ya, itunya, tak apalah itu. Jadi saya pikir memang itu ibu bapak. Sekali lagi, siap atau tidak siap, metaverse itu datang. Tinggal bagaimana pakai. Jangan nanti pada waktunya anak-anak kita itulah kan. Udah didengar bapak punya ini dulu. Ada seminarnya di Siloam Binjai, tapi nggak dikerjakan orang itu juga. Akhirnya kita sekarang ketinggalan terus. Seperti yang kita alami sekarang. Seperti kata Pak Sahat itu kan, tinggal terus. Dia bilang kita tinggal berapa langkah ini Le. Saya bilang tadi di belakang, bukan tinggal berapa langkah Le, sudah tinggal kelas. Mungkin ada guru di sini tahu artinya apa tinggal kelas. Jadi jangan lagi lah maunya kan. Banyak hal yang bisa ditawarkan oleh metaverse sehingga persekutuan lokal pun menurut saya menjadi akan semakin baik, semakin hidup. Banyak hal bisa dilakukan. Ya. Sehingga pemanfaatan teknologi tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, apalagi dianggap sebagai dosa pula. Ya janganlah. Saya pikir kira-kira begitu Pak Victor. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini untuk bertanya. Ada Bapak Ibu? Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Baik, sambil mikir-mikir dulu. Kalau metaverse ini buat orang malas berinteraksi, malas berpikir, begitu Pak. Ini dampaknya orang jadi malas, dan kemudian dia punya kendali atas dirinya. Jadi ada orang begini seperti dia seperti bertindak seperti Tuhan. Bagaimana menyikapi ini? Baik, pertanyaan saya adalah penting datang ke gedung gereja. Bicara dalam konteks metaverse. Makanya kita definisikan ulang apa itu persekutuan. Sebetulnya bermasalahnya kita adalah persekutuan itu adalah kumpul-kumpul, itulah persekutuan. Kita cek definisi koinonia. Apa koinonia? Ya kan? Kembali ke gereja awal. Misalnya apa namanya? Gereja, kalau sekarang tadi saya katakan kita teknologi 4.0. Gereja 1.0 itu kan tradisinya
bukan gereja, tradisinya lisan ya. Lalu membentuk secara lembaga itu adalah teknologi 2.0 ya. Terlembaga dan menjadi otoriter. Ketika sesuatu dilembagakan, maka akan ada otoritarian di situ kan. Ketika ada share kekuasaan. Nah, di dunia metaverse ini adalah dunia yang transparan, terbuka. Terbuka sekali. Sehingga ketika Pendeta Victory nanti berkhotbah di tebing tinggi, maka keluarga Bapak yang ada di Amerika atau yang di Jayapura menikmati itu semua dan tahu apa yang dikerjakan oleh gaming tebing tinggi misalnya. Dan mereka akan bisa memberikan kritik edukasi lah, membangun lah, bahkan mengkritik habis-habisan, termasuk gereja. Doktrin kita pun akan bisa dikritik. Nah, kita sekarang sedang otokritik. Apa sih persekutuan? Apakah dengan menggunakan teknologi yang sudah terhubung tadi itu bukan persekutuan? Kan berkumpul dalam keterhubungan itu. Memang benar apa yang dikatakan Pendeta Victory, mungkin pada saatnya nanti gereja tidak dibutuhkan lagi gedung yang besar seperti ini. Mungkin generasi baby boomers akan habis, lalu generasi X akan habis. Mungkin tidak dibutuhkan lagi gedung seperti ini yang besar, karena generasi Z dan Alpha itu sudah memanfaatkan teknologi. Nah, supaya kita jangan terkejut seperti apa yang terjadi di Eropa Barat. Eropa Barat tadi dikatakan Pak Fernando, dari sananya asalnya kekristenan masuk ke Indonesia, sekarang di sana sudah kosong. Kenapa? Mungkin kurang antisipasi. Tetapi catatan kedua, berdasarkan penelitian ini, hanya 20% pemuda, generasi muda yang mau lagi hadir di gereja. 20%. Lalu kita katakan, oh mereka sesat, oh mereka salah. Siapa bilang? Karena media sudah menampilkan bentuk-bentuk ibadah di dalam media sosial kan? Apakah Allah tidak ada di sana? Roh Allah tidak ada di sana, harus ada di gedung ini. Nah, ini yang namanya persekutuan seperti ini kan namanya persekutuan yang terlembaga. Tadi dikatakan Pak Fernando, wah hilanglah nanti persepuluhan. Sebetulnya alat bayar kita tidak lagi dengan uang cash, sudah transfer semua. Jadi apapun kegiatan di sana itu bisa dilakukan. Tidak lagi perlu harus datang-datang, tidak perlu lagi. Ya, selamat datang Pak Jarianson. Jadi seperti itu ya. Walaupun kita tidak boleh merasa puas dengan teknologi, gereja juga harus menjadi alat kritik terhadap teknologi. Yang saya sayangkan adalah ketika teknologi digital itu justru dimanfaatkan untuk hal yang porno dan judi. Di situ kita lemah, gerejanya nggak masuk. Karena apa? Karena gereja nggak masuk ke dalam teknologi itu. Coba masuk. Atau kita sekarang lah orang tua, apa itu nak? Hanya handphone saja yang kau pegang. Jangan salah, handphone ini adalah kadang-kadang ada sumber pengetahuan di dalam, ada transaksi di dalam, ada macam-macam ya. Nah, lalu kita hanya mengatakan jangan, kan cenderung begitu itu kata-kata jangan. Kenapa jangan? Gitu, ya kan? Pertanyaan lo kenapa sih? Nah, jadi saya pikir Pak Victory nanti bisa diterjemahkan secara konkret. Kalau tadi ada bagaimana gereja lokal memanfaatkan ini, mungkin kita gereja punya gereja seperti Siloam atau apa namanya Gloria, mungkin mereka akan masuk karena mereka memiliki sumber daya manusia. Tapi gereja misalnya di Siloam ini sumber daya anak mudanya banyak, aktif media sosial ya. Nah, antisipasi ke depan lah. Sifatnya kan itu aja. Pak Fernando mungkin
bagaimana memandang kan kebangunan spiritual seseorang dalam diskusi langsung ini kan ada rasa, ada tampilan, dengan ada akhlak juga, berarti ada batasan. Jadi yang harus kita tahu juga. Oke, layanan lokal iya, layanan metaverse iya. Karena Bapak Ibu misalnya di gereja tertentu ada layanan ibadah online kan, dan kita kasih komen di situ kan pakai emoji, gitu kan? Itu juga metaverse sebenarnya. Cuma kita berinteraksi dengan emoji itu. Tetapi ketika mau membangun konstruksinya itu kan mukanya nggak nampak, karena dia pakai apa-apa. Plus minusnya itu Pak menurut Bapak ketika mengembangkan layanan di sini, sehingga gereja mau membenahi, memberikan jangka generasi dan lain sebagainya, tetapi plus minusnya dan apa kaitannya dengan spiritualitas? Karena kekhawatiran bagi saya pribadi misalnya ada kecenderungan saya mau nyantai, saya menyelam di dunia metaverse, karena itu kesambung itu. Lalu bagaimana memandang ini dalam layanannya? Apa yang perlu di-upgrade, dipersiapkan? Baik, kalau yang dikhawatirkan itu adalah bahwa katakanlah tadi ya, emotionally, secara emosional sepertinya tidak akan terjadi interaksi yang yang cukup. Saya tidak tahu ya, saya kok merasa itu sedikit agak tidak terlalu tepat juga. Dalam arti begini, kalau saya perhatikan sekarang kan awal-awalnya ini metaverse ini kan dimanfaatkan di dunia game. Orang-orang sudah pakai game itu. Coba ibu bapak lihat, jangankan game metaverse ya, anak-anak main game biasa saja. Menurut Anda, apakah dia terikat secara emosi atau tidak dengan permainan itu? Coba bayangkan kalau itu metaverse, nggak ada dia di situ aja sudah seperti itu keterikatannya. Nah kalau dia ada di situ, nah itu tadi yang saya sebut di awal kan dengan augmented reality itu. Orang berada di suatu tempat dan dia merasa dan dia tidak sadar bahwa dia tidak ada di situ. Artinya seolah-olah itu adalah realitas yang sesungguhnya. Apakah mereka tidak akan menemukan katakanlah sentuhan-sentuhan emosional di situ? Tidak akan tertinggal itu di memorinya? Saya tidak tahu, mungkin nanti Pak Jaharianson yang pakar psikologi yang bisa tahu itu lebih jelas. Tetapi saya ragu kalau orang meragukan, nah itu ikatan-ikatan emosional di dalam media ini. Jadi mau apakah itu penggembalaan atau apa, saya rasa bisa malah dimanfaatkan teknologi ini sehingga unsur-unsur yang dibutuhkan di dalam katakanlah proses penggembalaan atau proses pastoral itu malah bisa lebih cepat terpenuhi. Karena gini Pak, misalnya anak saya main Roblox itu avatar, robot kotak-kotak. Nah dia main game Roblox itu komunikasi walaupun bahasa dengan orang di Rusia, dia main Roblox. Di situ ada interaksi. Lalu ke dunia nyata dia Roblox. Nah kenyataannya kan orang kalau main game Bapak Ibu yang sudah main game online semacam live after itu kita buat avatar diri kita. Ini kan ilusi gitu di dunia nyata. Nah bagaimana gereja memandang ini dulu ketika dia mau bersiap untuk metaverse just kayak gitu? Bagaimana sih Pak? Iya, sepertinya memang kalau bahasa ilusi kan agak sedikit gini ya. Saya lebih suka pakai istilah meta itu sendiri. Begini, kalau pikiran saya begini. Saya kembali lagi kepada karena bidang saya di Biblika ya. Pertama-tama orang mengenal di dalam teks-teks perjanjian lama itu, perjumpaan dengan Allah itu memang adalah perjumpaan fisik, benar ya? Itu diceritakan. Adam dan Hawa itu, katakanlah begitu ya, bertemu langsung secara fisik dengan Allah di situ. Dan ketika mereka melakukan apa yang tidak boleh mereka lakukan, Allah hadir, mereka tahu Allah hadir, lalu bercakap-cakap dan itu fisikal. Lalu kemudian terjadi
keterpisahan. Yakub masih bergulat dengan Allah secara fisik, walau dia tidak sadari kalau itu Allah, menurut cerita Alkitab. Lalu kan keterpisahannya kemudian menjadi metafisik kan, Allah itu nggak lagi hadir secara fisik. Tapi kemudian kisah Alkitab kita diisi lagi dengan kehadiran fisik Allah lewat Yesus Kristus, katanya begitu, ya kan? Kehadiran fisik itu, sehingga Yesus datang sebagai manusia physically, ya, dan datang untuk bersama-sama dengan manusia dan kemudian lalu setelah itu metafisik lagi. Lalu diisi ruang itu kemudian katanya diisi dengan Roh Kudus. Metafisik. Apakah nanti akan fisik lagi? Who knows lah. Metaverse ini nanti akan kembali kepada fisik? Who knows. Tapi sekali lagi yang saya ingin katakan, metaverse itu sudah di sini. Jangan kita tidak hadir di situ. Jadi saya pikir itu yang bisa saya katakan mengenai itu, Pak Victor. Adakah pertanyaan dari kami silakan, silakan dari saudara ini. Perkenalkan, saya Maria Geraldine Warumani. Saya ingin bertanya, semakin majunya atau berkembangnya teknologi, pasti akan semakin banyak dampak yang ada. Kemajuan teknologi mempunyai dua sisi. Sisi baik yang memudahkan kehidupan bagi banyak orang, khususnya generasi digital sekarang ini. Jadi, apa masalah yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh metaverse bagi gereja dan bagaimana cara kita menyikapinya? Silakan kepada ibu yang di belakang dan kita kumpulin pertanyaan ibu silakan. Terima kasih Pak. Saya perkenalkan diri, nama saya Yulia Rosina. Mengenai yang metaverse itu, ini menurut saya ya Pak, yang bukan ada masalah. Mungkin suatu metamorfose gitu ya, perubahan. Nah, seperti tadi yang kata Pak Pendeta Sibarani tadi, seorang anak dia melihat game online lama-lama kecanduan, dia kan seperti kalau nggak main itu seperti ada yang kurang. Nah, saya salah satu seorang yang senang melihat ibadah-ibadah di YouTube itu Pak. Nah, ada beberapa gereja mereka mengadakan secara online. Apakah gereja mereka itu berarti sudah lebih maju? Mereka bermetaverse duluan gitu dari kita ini GMI gitu ya Pak ya. Salah satunya saya paling menjadi satu kecanduan melihat kalau Dedi Barisan itu Pak, pagi jam 5, kemudian malam jam 8, dan kalau hari Minggu itu jam 1. Saya memang jadi kecanduan melihat dia itu kalau lagi online gitu, karena memang saya merasa ya itu tadi seperti anak main game tadi Pak. Jadi seperti ada ikatan kita lagi kalau kita dengar ceramahnya gitu, oh iya, jadi seperti pelajaran itu. Nah, kalau nanti seandainya kita tidak tahu kapan GMI bisa seperti itu, alangkah saya merasa jemaat GMI ini lebih candu lagi, lebih kepingin lagi melihat kalau ada seperti GMI, seperti yang Dedi bahas itu tadi ya Pak, yang maksud saya. Jadi yang seperti kata Pak Pendeta saat tadi, apakah harus ke gereja kita beribadah atau apa? Mungkin seperti kata Bapak, kita nggak tahu entah berapa tahun yang akan datang, bisa saja seperti itu caranya kita beribadah gitu Pak. Jadi saya bertanya gini, apakah yang di YouTube itu mereka sudah bermetaverse duluan dari kita ini yang memang boleh dibilang GM ini udah berapa
40 tahun gerejanya, mungkin ulang tahun dan keberapa kita kan. Seperti yang itu saya lihat kayaknya belum gereja yang lama-lama kali Pak, sepertinya yang di YouTube itu sepertinya ada yang baru 5 tahun tapi mereka lebih itu berkembang lebih banyak yang, karena saya lihat kalau lagi online itu sampai ribuan gitu yang komen banyak gitu. Saya rasa ini mungkin ini nggak ada gereja mereka ya, mungkin ya gereja seperti saya juga, ada yang dari BNI, mungkin ada yang dari HKBP, ada yang dari mana-mana gitu ya Pak ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Terima kasih Abang. Perkenalkan saya Ibu RD Ciritona. Yang mau saya tanyakan tentang metaverse ini, kalau kita lihat ke tahun yang lalu kita melakukan banyak ibadah live streaming atau kita melakukan persekutuan sesi itu secara online atau Zoom. Sementara kita harus mengikuti perkembangan zaman teknologi tadi karena memang ini dituntut seperti itu. Sekarang masalahnya apa yang harus kita lakukan supaya menarik jemaat atau khususnya kaum muda untuk ikut dalam persekutuan ibadah itu. Karena ketika itu kita tawarkan di grup minim respon terutama untuk kaum muda. Benar yang dikatakan yang kepolisian itu ya, ada beberapa orang yang suka dengan mengikuti ibadah live streaming atau apa itu, tapi untuk kaum muda mereka tidak respect untuk hal itu. Mereka hanya respect ke game-gamenya yang mereka ganggu pada saat ini. Jadi peran gereja atau apa yang harus kita lakukan untuk menarik minat itu. Terima kasih Pak. Baik, ya. Terakhir dari Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta Penyaji. Kami tahu Bapak Pendeta Kananua adalah S3. Kemudian mungkin ada para profesor yang jadi pendeta di luar sana. Yang mau kami tanyakan Pak, saya masih teringat hingga sampai saat ini ada istilah orang tua dulu, ikon salpro portion rappo napinan agion, itulah istilah itu. Orang Batak bilang ikon salpro portion rappo napinan agion, bahasa Batak ya. Kalau saya terjemahkan sedikit, hancurlah dunia ini sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan, yang diminta. Begitulah kira-kira artinya ini. Nah, tadi dari Bapak Pendeta yang kedua kami sudah mendengar yaitu tentang metaverse. Kalau kami ambil hikmahnya bahwa mengikuti perkembangan metaverse ini ke depan nanti bisa saya katakan tidak ada lagi gereja ini. Dan kalau perlu lagi membangun gereja capek-capek. Dan perkembangan pun kekompakan pun baik dalam keluarga itu, baik dalam mengayomi jemaatnya pun udah tidak ada lagi. Dan bahkan orang pun sudah malas datang ke gereja. Udah deh dari rumah aja deh kita bagian. Nah itu sudah dosa. Jadi hanya mereka mengikuti pakai HP atau pakai apa, tahu seperti sekarang ini mereka memakai itu, menggunakan itulah dari rumah. Gak perlu lagi yang capek-capek ke gereja, ngabisin ongkos, ngabisin minyak. Jadi menurut hemat kami kalau secara budaya itu memang sudah pada hilang semua. Seperti sekarang ini pun teknologi sekarang ini 5 anak-anak, seorang itu punya HP, bisa saja beda harga atau tidak. Mereka perlu ambil posisi masing-masing itu semua itu. Bapak, mama pada sibuk jadi tukang di dapur, mengerjakan di dapur untuk anaknya yang main. Sementara anaknya yang
buka WA, buka ini, buka itu, buka ini. Nah, kalau kita katakan orang itu bisa stres loh. Bisa saja kita ambil itu, kita sepak, kita pijak, hancur semua. Timbullah perang. Dunia persilatan di dalam keluarga sudah tidak akur lagi. Dan juga di dalam beribadah menurut kami mungkin besok-besok gak ada lagi kekompakan. Banyak di awal katanya, bikin di sini, bikin katanya. Nah, jadi pertanyaan kita kepada bapak-bapak kami yang juga sebagai dokter, dan juga mungkin besok lusa bisa kami tanyakan lagi ke tempat lain apabila ada lagi profesor atau dokter yang lain. Bagaimana cara orang bapak untuk menyampaikan halau ini ke depan? Apakah sudah dicanangkan untuk menghalau ini, mencegah hal-hal seperti sampai masuk ke keluarga, sampai masuk ke dalam gereja, bisa menghilangkan lagi ke keluarga? Seperti saya bilang tadi, gereja itu akan perlu lagi dibangun besok-besok. Nah, inilah artinya tadi saya katakan tadi Pak, ikut satu dibilang rabdo ngafinar lagiot. Apakah Tuhan menginginkan hal seperti itu? Hancurnya manusia ini. Memang sulit berbicara. Pendeta mana tidak bisa jawab itu. Siapa pun tidak bisa. Apakah dunia ini hancur seperti itu? Apakah Tuhan menginginkan itu? Ini sulit dijawab. Tapi menurut hemat kami, kalau Bapak Ibu memikir punya pendidikan yang lebih tinggi dari kami, mungkin bisa menghasilkan bayangan gambaran untuk ini. Biar jangan semakin hancur maksud kami nanti rakyat-rakyat ini, masyarakat ini, anak-anak ini, beberapa generasi ke depan. Kalau saya tak kenal seberapa di keluarga kami, dan generasi 5, 7 dan seterusnya, saya tak mau enggak saya pikir lagi. Anak cucuku misalnya tiga tahun lagi ke atas, saya tak pikir lagi itu. Mau jadi apa mereka nanti? Mereka harus beradaptasi dengan itu. Dan bapak mamanya mungkin besok lusa memikirkan itu. Nah, itu yang mau pertanyaan sama kami, Bapak Pendeta kami yang buat. Apa rencana, apa kira-kira program ke depan ini untuk kira-kira mencegah itu? Jangan terlalu meluas. Kalau meluas dia lagi luar, tapi di dalam kekeluargaan ini dan di dalam agama iman ini bisa hancur besok-besok. Demikian Bapak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari bisa kita kerucutkan, tapi memang ada beberapa hal yang sepertinya nanti bisa ditanya di sesinya Pak Saraki. Tapi Bapak kira-kira dengan metaverse ini ada kecemasan bahwa lokal kita akan hancur. Situasi lokal akan orang-orang karena yang belum metaverse saja dan masih game online, anak muda itu tidak bisa berada di rumah. Nah, bagaimana mungkin di sesi terakhir dalam waktu kita, Bapak bisa memberi kesimpulan ambil di karena saya sendiri menangkap bahwa ada kecemasan kalau gereja metaverse dilakukan, lokal itu hancur dan akan terkotak-kotak, individualisme membumbung tinggi, orang bertindak seperti Tuhan diri-diriku, maka habislah humanisme itu yang sangat menginginkan seperti cuma mula-mula yang dipukul ke Pak Mudik. Baik. Tadi ada bicara dampak negatif, Amel, lalu bagaimana dampak negatif, lalu Ibu Silitonga tadi perjumpaan fisik, Ibu Syahan ya soal kecanduan. Nah misalnya yang ini saja dulu, justru kesempatan yang pertama karena ini baru pertama kali kita adakan, saya mencoba untuk melihat bagaimana kecanduannya pada game online dan kecanduan misalnya mengikuti katakanlah ibadah-ibadah di YouTube itu kita manfaatkan di dalam konteks game ini menjadi kecanduan, katakanlah bersekutu di dunia metaverse yang memanfaatkan teknologi itu.
tadi saya singgung memang kenapa ya teknologi ini kan Bapak Ibu bisa lihat nggak, saksikan nggak, dimanfaatkan untuk hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah kita nggak merasa bersalah karena kita tidak ada di situ? Kan nggak bisa kita banting handphone ini, nggak bisa kita bilang jangan buka internet. Sekolah sudah menggunakan internet, kita sudah ada di dalam itu. Nah, membangun kecanduan tadi dengan meminjam istilah kecanduan tadi, bagaimana itu ditransformasi menjadi kecanduan kita bersekutu di dunia metaverse yang bukan nanti lagi, sebetulnya sudah ada. Tadi sudah saya sebut dua gereja di Indonesia yang sudah memanfaatkan ini, yaitu Bethel, Gereja Betani, GKI. Lah ini kita terlambat lagi. Nah, tentu agenda mereka adalah menjangkau kelompok-kelompok tadi saya katakan generasi Z tadi. Itu mereka mempersiapkan jauh. Kalau tadi saya gabung misalnya dengan Pak Leader, gereja kan tugasnya harus visioner, Pak. Nggak boleh dia hanya mikir hari ini. Gereja harus visioner, dia harus memikirkan jauh ke depan. Makanya ada fungsi teologi dia harus bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia ini. Kalau ini dilepas, artinya gereja tidak mengintervensi teknologi ini dengan memanfaatkan metodenya, karena konten isi dari pemberitaan Injil itu tetap bahwa Yesus adalah juru selamat, itu tetap tidak ada yang bisa mengganggu gugat bagi kita. Tetapi metodenya kita manfaatkan. Metode apa? Memanfaatkan teknologi digital metaverse itu agar kita tidak sekedar merasa aduh sudah hancur anakku tadi, ada 5 anak 5 handphone lah, terus kita cuma begitu. Kita kan harus intervensi, kita harus ada di dalam itu sehingga kita mempengaruhi mereka dengan katakanlah pesan-pesan ajaran-ajaran Kristus yang mungkin lebih kontekstual gitu. Jadi tidak sekedar mari tinggalkan handphone, itu tidak mungkin, itu mustahil menurut saya. Karena apa? Belajar pakai handphone, menggunakan internet, udah jelas itu. Apapun kita cari ada, yang jahat, yang baik ada. Nah sekarang gereja kan tidak boleh hanya mengecam, hanya memberi menilai-nilai. Nggak bisa lagi seperti itu, karena gereja bukan lembaga kebenaran, dalam arti bukan sumber kebenaran lagi di era ini. Dia pun bisa dipertanyakan. Kenapa? Bisa lah. Salah satu sebab adalah misalnya ya, ini riset dari kelompok bilangan research, bahwa salah satu kejenuhan kelompok muda untuk hadir di gereja karena sarang korupsi. Itu riset, Pak. Kecewa mereka. Lah terus kita mau bilang apa? Akhirnya kita harus menutupi itu. Nggak ada itu, nak. Siapa bilang ini datanya? Nah ini banyak di sini di dunia internet kan diceritakan segala hal. Mau tahu apapun kita bisa. Nah, kita kalau tidak masuk di dalam itu dan memanfaatkan itu, kita yang akan ketinggalan pasti. Nah, jadi bukan katakanlah saya mau melihat teknologi itu tidak sekedar ancaman, tetapi saya menganggap dia juga sebagai peluang menghadirkan Kristus di dunia maya itu, di dunia reality. Jadi realitas yang masuk ke dalam dunia maya menjadi kenyataan, menjadi realita. Bagaimana menghadirkan Allah dan Kristus di situ. Dan kita tidak boleh terlambat. Dan kita jangan menentang dan melawan itu, membabi buta teknologi. Nah, dampak negatifnya tentu ada. Itu tadi Amel, bahwa tersaji nanti ada yang katakanlah menentang ajaran kita, ada
akan ada konflik pemahaman. Pasti. Siapa yang tidak siap menghadapi itu, dia akan mengatakan metaverse itu setan. Itu ciri-ciri orang yang tidak siap. Oh, metaverse itu produk setan. Loh, harusnya berikan respons, berikan argumentasi. Kalau orang nggak mampu memberikan argumentasi, ya begitu, setan itu. Setannya yang disalahkan. Itu dia. Nah, jadi ada konflik pemahaman pasti. Nah, sekarang saya senangnya karena metaverse itu menjadi sebuah gereja yang transparan, terbuka, sehingga bisa gereja ini pun bisa berubah juga. Lalu tadi metaverse tentang lokal. Nah, oke. Nanti bisa ditambahin juga oleh Pak Sibarani, saya pikir ya. Yang ditakutkan misalnya disinyalir oleh Ibu Silitonga agar jemaat itu ikut serta bagaimana menghimbau kelompok muda. Metaverse ini tentu harus diisi dengan konten yang memang dunianya anak muda. Saya nggak bisa apa yang saya alami di era 80-an itu saya katakan mereka harus seperti era 80-an. Itu mustahil. Mustahil itu adalah kuadrat dari mustahil. Enggak mungkin itu. Karena mereka Jevan atau Kristen ini lahir, kalau ditanya, kau tahu nggak dulu opungmu dulu begini? Enggak lagi. Mereka sudah dengan teknologi. Sekarang bagaimana mengisi konten kita? Gereja menghadirkan konten yang mempengaruhi mereka dengan cara bahasa mereka, dengan gaya mereka. Secara fisik ada seperti itu pendeta, kan kita bisa lihat di media televisi kemarin ada pendeta punya tato karena dia berada di dalam komunitas apa namanya nih, bikers. Pendeta Harley Davidson pun ada. Kalau pendeta Harley Davidson kayak saya pakai white collar, pakai kain, celana kain, orang pun alergi. Lah dia bertato. Nah, itu sebuah paradigma bahwa kalau mau mempengaruhi dunia harus hadir di dalam dunia itu. Nggak mungkin kita berada di luar dunia itu lalu mempengaruhi. Itu sama dengan seorang komentator sepak bola. Sepak bolanya di Inggris mengomentari dari Jakarta. Nah, ini kan bersalahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi jemaat bagaimana agar anak-anak muda. Nah, ini tugas kita. Jadi gereja dalam skop besar, Gereja Metodis Indonesia harusnya sudah mulai merancang konten-konten yang membahasakan bahasa generasi Z atau anak muda ini. Ya, jemaat kita banyak ahli. Misalnya di jemaat ini ada Pak Panjaitan, ya toh. Saya berulang kali ngomong ke dia bagaimana animasi-animasi itu ditransformasi, diisi dengan konten-konten nilai-nilai Kristus, ajaran-ajaran Kristus. Kalau senang dengan pertempuran, nah ini bagaimana nih? Apa kalau di game online misalnya? Itu semua bisa ditransformasi. Jadi teknologi yang diisi bagaimana menghadirkan Kristus di tengah-tengah teknologi digital ini, itu yang penting. Nah, saya pikir lalu saya mau menambahkan Pak, bagaimana saya melihat metaverse itu bukan sebagai ancaman semata, tetapi dia peluang, ya, memberitakan Injil, memberitakan Kristus. Jangan kita tertinggal. Contoh, sekarang toko banyak yang tutup, orang sudah tidak mau lagi hadir ke toko. Itu kan gambaran gereja nanti. Kenapa orang sudah lebih membelanjakan beli baju lewat online, tidak lagi ke toko, akhirnya tokonya tutup. Itu kita bayangkan kalau kita tidak cepat respon, tutup gereja ini. Itu yang ditakutkan Pak Lelider. Kalau kelompok Pak Lelider dan saya memang beda generasi, Pak, ini baby boomers. Sekarang bagaimana kita membahasakan bahasa kita yang dulu yang baik-baik yang dikatakan oleh Pak Simorangkir tadi, dibahasakan ke
anak muda sekarang dengan teknik yang lebih gaul, lebih lebih ringan, tetapi bukan menghilangkan makna. Nah, kata jangan, apakah itu menjadi kata yang tepat? Jangan. Gak bisa. Generasi muda selalu mempertanyakan. Kenapa gak bisa? Nah, harus punya dasar. Kenapa gak bisa? Itu resiko dari transparansi, keterbukaan. Wah, pokoknya janganlah, nggak bisa gitu lagi. Itu kita dulu. Di generasi sekarang, dia akan selalu mempertanyakan kebenaran. Kenapa harus ke gereja? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Gitu. Nah, sekarang kita punya jawaban nggak? Nanti mungkin Pak Jahrianson secara teknis punya jawaban untuk itu. Saya tidak ahli di dalam konseling. Baik, saya pikir mungkin ditambahilah. Silakan pada Pak Surani. Ya, mungkin ini sebagai closing statement juga ya dari saya. Semoga nanti bisa langsung menjawab karena sudah dijelaskan oleh Pak Tubing. Jadi karena saya bergerak dari apa yang secara alkitabiah dikatakan gitu ya. Dari tadi kan begitu. Dan memang banyak hal yang mesti dipercakapkan secara alkitabiah di dalam konteks metaverse, tetapi waktu kita tidak cukup, dan karena itu saya membuat tadi pendekatan yang paling mendasar dari soal penciptaan dunia ini seperti apa sebetulnya. Nanti itu berkaitan dengan apa yang tadi Pak Simorangkir katakan, yang menarik itu, yang dalam bahasa Batak itu ya hancur mau purtibion rap dohot na pinar hagiotna. Itu ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Ketika misalnya saya katakan begini, ini closing statementnya, penciptaan itu Ibu Bapak, itu adalah suatu kenyataan atau realitas yang dinamis gitu ya. Bukan sudah sekali dilakukan selesai. Tadi saya sudah katakan itu dinamis. Di masa depan terbuka, segala sesuatu bisa terjadi ya. Terbuka berbagai kemungkinan dan aktivitas dari kita ciptaan manusia, ciptaan ini. Kan kita nggak diciptakan seperti robot. Betul ya? Setuju itu kan? Kita diciptakan sebagai manusia yang hidup, dan kita punya potensi untuk bergerak, punya potensi untuk berkreasi juga. Tadi saya sudah katakan, kita adalah co-creator atau teman Allah dalam mencipta. Karena penciptaan itu harus berkelanjutan ya. Kapasitas kreatif seperti itu kan sudah diberikan oleh Allah kepada kita ciptaan. Tujuannya supaya sekali lagi penciptaan itu berkelanjutan. Kalau berkelanjutan itu artinya akan muncul hal-hal yang baru, dan hal-hal baru yang pasti muncul itu memang pasti muncul. Kemunculan hal-hal yang baru itu adalah keniscayaan ya Ibu Bapak. Penciptaan ya pasti datang yang baru. Kalau penciptaan ini masih berlanjut, dan harus berlanjut karena dunia ini harus berlanjut ya. Karena Allah mau dunia ini berlanjut, maka kita ditempatkan di sini. Jadi sangat mungkin, nah ini mungkin yang perlu saya tekankan, sangat mungkin bahwa Allah terlibat dalam proses ini. Ya, saya berani mengatakan itu kok ya. Sangat mungkin Allah terlibat dalam proses munculnya metaverse. Dan karena itu penting untuk berbicara mengenai sesuatu yang baru datang ke dalam ruang dan waktu kita ini. Sesuatu yang baru datang. Allah dalam banyak laporan Alkitab itu kan secara kreatif berkarya dengan realitas-realitas yang sudah ada untuk menghadirkan hal-hal yang baru, menghadirkan keadaan yang baru. Pemahaman seperti ini memang agak jarang-jarang ini ditekan-tekankan ya. Pemahaman seperti itu menyisakan ide bahwa kekinian ini yang sekarang ini tadi yang banyak dibahas oleh Pak Satobing itu, apa yang sekarang menjadi fenomena ini, dan masa depan ya juga tidak selalu ditentukan oleh masa lalu. Dan memang tidak bisa ditentukan oleh masa lalu selalu juga.
Allah membawa yang baru dalam banyak teks di dalam Alkitab kita, ke dalam semua yang sudah ada. Itu biblikal sekali, ya. Pemikiran bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta tadi saya sudah singgung banyak-banyak, dan itu sudah tertanam banyak dalam pikiran kita. Itu sudah harus dilampaui pemikiran seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah itu juga mencipta dalam dan melalui aktivitas kita. Allah juga mencipta melalui aktivitas kita. Misalnya dalam upaya-upaya kreatif manusia dalam membawa lahirnya realitas-realitas baru, termasuk metaverse. Lalu di mana benarnya tadi yang dikatakan oleh Pak Simorangkir itu, hancur mapurtibion rabdoh napinar hajiotna? Itu benar, karena Allah juga menciptakan manusia itu lengkap dengan potensi positif dan potensi negatif di dalam diri. Jika potensi negatif, itu tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Satobi, yang dikedepankan di dalam menanggapi metaverse, maka betullah yang dikatakan oleh Pak Simorangkir itu, hancur mapurtibion rabdoh napinar hajiotna. Napinar hajiotnya itu pasti dalam nuansa negatif. Tetapi kalau yang positif, potensi positif yang juga dititipkan oleh Allah di dalam setiap ciptaan itu dan kita, itu yang dikedepankan, maka metaverse jelas adalah entitas atau sesuatu yang di dalamnya Allah turut campur tangan. Prinsip Alkitabiahnya begitu. Jadi yang penting sekarang bukan menerima atau menolak, tetapi merespon secara positif lah, ya. Potensi-potensi positif kita lah yang kita pakai, sehingga yang negatif tadi yang disinggung oleh siapa? Amel, tergantung kepadamu juga, Mel. Metaverse ini besok akan negatif atau positif. Sekarang juga sama kan dengan media sosial. Amel bisa pakai itu untuk sesuatu yang sangat positif. Belajar ada di situ semua. Apa-apa tanya Mr. Google itu, open Google, bisa. Tapi untuk hal-hal yang tak berguna ada. Maka kalau untuk hal-hal yang tak berguna aja, maka betullah yang dikatakan Pak Simorangkir itu. Kira-kira begitu. Jadi satu lagi ibu tadi yang bilang, senang saya dengan live streaming ibadah itu, ibadah live streaming. Itu aja sudah senang ibu itu. Belum metaverse itu, Bu. Itu baru virtual. Ibu terpisah betul-betul dari itu. Metaverse, ibu seolah-olah ada di situ. Bayangkan itu bagaimana. Belum ada di situ aja sudah begitu hebohnya. Perasaan ibu saya lihat enaknya beribadah live streaming itu. Nah, itu kan realitanya. Belum metaverse loh itu, Bu. Tadi saya katakan metaverse itu augmented reality. Bahwa yang virtual dengan yang kehadiran fisik itu seperti mau di-combine di situ kan, di-combine di situ. Jadi ibu seolah-olah hadir di situ secara real. Walaupun masih seolah-olah, tapi itu sudah cukup untuk menambah excitednya ibu dengan live streaming tadi itu, ya. Saya pikir itu. Terima kasih, Bu. Jadi nanti kalau itu terwujud dan sedang terwujud, jadi misalnya Gemi Siluang punya ibadah metaverse, maka orang akan login dulu, masuk dulu ke laman itu, lalu dia akan menggunakan alat. Sayang tadi videonya tidak bisa keluar. Dia akan menggunakan alat seperti ada kacamata. Lalu disitulah tadi apa yang dikatakan Pak Fernando, meskipun misalnya Ibu Sian ada di Porsea, tetapi dengan menggunakan alat itu dia hadir di sini lewat avatar, simbol dia. Nanti ada itu menu-menunya ada, sehingga tidak lagi terpisah, tidak lagi seperti Zoom meeting, Zoom di rumah kelihatan sekali background itu kan, oh di rumah, oh yang satu di gereja, nah, itu kan kelihatan. Kalau ini tidak, kita ada di dalam itu. Nah itu, lalu sedikit lagi bahwa metaverse ini tidak lagi semata-mata bicara gereja lokal,
tetapi gereja universal. Gemi Siloam menjadi milik dunia ini. Saya ingat itu apa katanya visi kita, gereja kita menjadi berkat apa? Oh, the world is my parish. Dunia adalah tempat pelayananku. Seluruh dunia ini adalah tempat pelayananku, itu ya. Nah, media sosial ini sangat relevan dengan 3 dimensi ini. Kalau ingat dulu di Hill ada itu 3 dimensi. Jadi kalau ada bertanding binatang lalu kita kayak kena semprot, kita terkejut. Kita seolah-olah ada di dalam pertarungan itu. Seperti itulah. Nah, jadi gereja tidak lagi bicara lokal, tidak lagi tembok ini, tidak lagi. Tapi dia sudah membuka kepada dunia yang lebih luas lagi. Saya pikir itu menjawab Ibu Silitonga. Bapak Ibu, kita di penghujung sesi ini, saya mengertinya begini: jika kita mengerti benar tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan atau sedamar dan serupa dengan Allah, di mana kita dituntut untuk membangun damai sejahtera di dunia ini yang tentu dimulai di mana kita hidup, maka kita akan melihat bahwa dunia metaverse adalah menjadi peluang yang baik bagaimana kita terkoneksi dengan seluruh masyarakat dunia ini. Jadi jika fitur di metaverse itu mengubah kita bukan menjadi positif atau negatif, bukan metaverse yang salah, mungkin kita yang salah. Semoga kita melek terhadap perubahan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita beri aplaus kepada narasumber kita. Terima kasih Pak Santebing dan Pak Fernando Sibarani atas diskusi ini. Ini menjadi akhir dari sesi ini. Kami kembali ke panitia. God bless you all. Bapak Pendeta Jarianson dan Bu Injil yang akan memimpin pembinaan ini. Ini lebih teknis pasti. Beliau ini pakarnya nih. Kalau saya nggak pakar.